difasilitasi oleh pemerintah. Gurunya, kesejahteraan guru dijamin oleh pemerintah. Sarana dan prasarana pendidikan dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan mengupgrade kualitas kelembagaannya semuanya diperhatikan oleh pemerintah. Kalau ada gedung SD negeri ambruk, kepala desanya ribut, camatnya ribut, kepala dinasnya ribut, sak bupatinya ribut. Bagaimana bisa segera diselesaikan dalam hitungan secepat-cepatnya. Tapi kalau sekolah swasta ambruk, nggak ada yang ngereken. Kepala desanya nggak ngereken, camatnya nggak ngereken, bupatinya juga kadang-kadang juga nggak mau tahu. Yang pusing adalah ketua yayasan sama kepala sekolahnya. Diskriminasi ini terjadi dan terus berlarut-larut. Sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi bentuknya hibah. Harus bikin proposal, ya. Persyaratannya ribet. Ada Menkumham, macam-macam ribet. Sama-sama kepentingannya untuk pendidikan, substansinya sama, tapi perlakuan pemerintah tidak sama. Ini menjadi problem yang harus diuraikan di pemerintah. Apakah kemudian undang-undang pesantren itu bisa menjawab itu? Belum tentu. Karena sebetulnya yang dibutuhkan bukan undang-undangnya. Yang dibutuhkan adalah political will, keperpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan, tanpa harus membeda-bedakan mana yang negeri maupun yang swasta. Ini yang paling penting. Undang-undang pesantren, ada undang-undang pesantren. Di tingkat provinsi ada perda pesantren. Nanti di tingkat kabupaten masih ada perda pergub pesantren. Undang-undangnya banyak, tapi anggarannya tidak diberi, ya percuma. Percuma, nggak konkret. Nah, ini perlu ada satu sebetulnya, perlu ada satu kepekaan pemerintah terhadap. Kalau sudah pesantren, kalau sudah lembaga pendidikan, kalau dikasih amanah anggaran oleh negara, hakul yakin pasti dijalankan dengan baik. Karena pondasinya sudah benar. Apalagi pondok-pondok pesantren salaf. Pondasinya sudah benar, sudah pondasi agama, pondasi keimanan, pondasi ketakwaannya, spiritualitasnya sudah benar. Kalau yang ngurusin anggaran pasti benar pelaksanaannya. Justru yang perlu diawasi itu yang di luar-luar itu, yang bangun jalan kadang-kadang dapat 2 bulan sudah remuk gitu, membangun plengsengan, yang kadang dalam hitungan minggu sudah rontok. Itu yang sebetulnya harus. Ini ada satu keanehan memang. Tahun 2017 kita melakukan reaksi atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang semua lembaga harus dimenkumhamkan. Masjid harus dimenkumhamkan, musola harus menkumham, kelompok-kelompok pengajian harus menkumham. Ini apa-apaan. Bahkan sekarang kalau misalnya lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga keagamaan harus mendapatkan program dari pemerintah, persyaratannya ribetnya luar biasa. Nah,
kita berjuang pada wilayah itu. Karena pendidikan ini memiliki fungsi yang strategis untuk kepentingan generasi kita. Sumber daya manusia kita tidak bisa terbentuk tanpa pendidikan. Maka saya apresiasi kalau kemudian pondok pesantren ini membangun sekolah tinggi agama Islam sebagai bagian untuk menjembatani jalur pendidikan santrinya. Karena pendidikan kita itu seperti piramida terbalik. Tingkat TK PAUD itu di satu desa bisa jumlahnya bisa puluhan. Nanti naik lagi ke SD ke MI jumlahnya mungkin hitungan cuma 5, 3. Nanti naik lagi di desa belum tentu ada SMP. SMP-nya sudah di kecamatan, jumlahnya juga terbatas. Naik ke atas lagi di tingkat SMA, di tingkat kecamatan belum tentu ada SMP, SMA. Yang ada di tingkat kabupaten. Naik lagi ke atasnya ke perguruan tinggi. Di tingkat kabupaten belum tentu memiliki perguruan tinggi dengan kualifikasi yang cukup untuk menampung lulusan-lulusan SMA dan madrasah aliyah. Dari skema itu aja sudah menjadi problem. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi generasi bangsanya untuk mendapatkan pendidikan yang. Maka kemudian hadirnya swasta, hadirnya pondok pesantren, hadirnya madrasah ibtidaiyah itu sangat membantu pemerintah untuk tetap memberikan ruang pendidikan kepada masyarakat. Cuman problemnya swasta ini harus berdiri sendiri dan harus memikirkan perkembangannya sendiri. Tidak difasilitasi oleh pemerintah. Ini yang jadi problem. Maka saya dari 2019 sampai sekarang saya konsentrasi di bidang pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan swasta. Saya punya program yang kita sudah launching di Banyuwangi, kerjasama dengan Ma'arif NU Banyuwangi. Saya punya program namanya Smart Madrasah. Jadi mengintegrasikan sistem teknologi informasi dengan sistem pembelajaran di sekolah, di madrasah. Karena apa? Ada kesenjangan antara kebiasaan anak dengan sistem pembelajaran. Anak-anak kita kalau di rumah sudah pegangannya handphone, yang dilihat YouTube, main game, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem pembelajarannya masih konvensional. Di beberapa tempat, di pelosok-pelosok sekolah masih pakai kapur, Pak. Mungkin kalau sudah di agak-agak perkotaan sudah pakai whiteboard. Maka daya tangkap peserta didik dengan sistem konvensional ini semakin lama semakin menurun. Karena daya rangsangnya sudah berbeda. Biasa lihat handphone, lihat YouTube, lihat TV, maka pembelajaran masih konvensional. Maka ini harus dijadikan jalan keluarnya dalam bentuk sistem smart madrasah. Jadi sudah pakai smartboard, sudah pakai layar smart yang bisa digunakan untuk sistem pembelajaran, bisa audio visual, bisa pakai papan tulis dan lain sebagainya. Satu ruangan untuk smart madrasah seperti ini, satu ruangan itu dibutuhkan 125 juta. Satu ruangan. Kita sudah launching dengan NU, Ma'arif NU Banyuwangi. Kemarin kita sudah bikin itu sebagai workshop untuk pelatihan para guru-guru Ma'arif. Bagaimana mereka nanti ke depan bisa mengelola dan bisa memainten
peralatan-peralatan smart madrasah. Dengan begitu maka kalau kualitas madrasah bisa ditopang, upgrade, dikuatkan nilai mutunya, maka kita berharap masyarakat juga akan punya kepedulian yang lebih tinggi. Ketika mereka punya kepedulian yang lebih tinggi, maka mereka juga bisa diajak untuk memikirkan kesejahteraan gurunya. Kalau sekarang sekolah-sekolah madrasah di pinggir-pinggir gajinya 250.000, 300.000, beli buat paket data aja udah nggak cukup, habis. Belum lagi buat riwari, bensin dan lain sebagainya. Karena yang dikejar hanya barokah, ya kan? Tapi kalau lama-lama urusan keluarga juga nggak selar, ya kita juga repot. Maka antara barokah dan kebutuhan ekonomi juga harus diselaraskan. Hari ini kita melihat, Pak, kalau di pesantren pasti akan terjaga karena sistem pembelajarannya yang sudah baik. Tapi madrasah-madrasah di luar, misalkan nasionalisme mereka terhadap bangsa ini sudah mulai kendor. Mereka sudah tidak lagi banyak mengenal tokoh-tokoh pahlawan. Ditanya siapa Pangeran Diponegoro itu udah nggak ngeh, Pak. Ditanya siapa Panglima Sudirman itu sudah nggak ngeh. Nggak ngeh. Apalagi kalau kemudian ditanya tentang tokoh-tokoh pendiri NU, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah dan lain sebagainya, mereka nggak ngeh. Maka ini perlu ada langkah. Salah satunya smart madrasah itu pembelajarannya adalah memberikan film-film dokumenter tentang sejarah-sejarah bangsa. Jadi mereka bisa melihat sejarah biografinya Ki Hasyim Asy'ari, sejarah biografinya Kiai Wahab Hasbullah, sejarah biografinya kalau di Jember ada Kiai Muhyiddin Muzadi. Jadi mereka harus ditunjukkan secara visual. Kalau suruh mendengarkan, Pak, keluar dari ruangan mereka sudah nggak ingat. Nggak ingat. Saya pernah studi banding ke Ceko, salah satu negara Skandinavia di Eropa. Setiap setengah jam sebelum pembelajaran siswa dimulai, mereka harus menonton film dokumenter tentang perjuangan leluhur-leluhurnya. Setiap setengah jam mereka harus, karena itu untuk memproteksi sistem proteksi negara agar mereka tidak terpengaruh oleh westernisasi, oleh budaya-budaya luar ya. Jadi ada sistem itu mereka. Jadi bagaimana Ceko itu dulu berjuang melawan Jerman, bagaimana Ceko berjuang dan lain sebagainya. Jadi internalisasinya masih cukup kuat. Di kita ini kadang-kadang sekarang udah materi pembelajaran tentang sejarah, tentang nasionalisme, tentang ke-NU-an kadang-kadang sudah mulai meluntur karena kadang-kadang dianggap sepele, dianggap remeh. Ini menjadi, kalau divisualkan mereka punya daya tangkap yang kuat dan mereka bisa mengapresiasikan. Tentu ini menjadi perjuangan saya secara pribadi, saya sendiri juga tidak mampu. Maka saya sampaikan juga kepada teman-teman DPR provinsi yang dapil Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Saya sampaikan kita tidak perlu memandang kita dari partai apa. Tidak perlu. Kita mau dari Gerindra, mau dari PKB, mau dari Golkar, mau dari apa. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah urunan tangan kita, bagaimana kita menyelesaikan itu. Karena Tuhan sendiri tidak akan membeda-bedakan kamu partainya apa, kan nggak penting. Saya sampaikan yang penting bagaimana kita berpartisipasi membantu menyelesaikan kebutuhan di masyarakat.
Itu kita sampaikan. Kalau yang Bondowoso Cak Ubed, kita udah juga sampaikan, namanya sama ya, nasibnya nggak sama. Okay. Saya sampaikan juga ke Pak Akik Zaman, ke Bu Mamula Harun, kita sampaikan ke Bu P3 itu yang dari Sukoharjo, Jainia, namanya unik. Kita sampaikan juga. Mari kita kembali untuk membantu pesantren, membantu yang kesusahan untuk bisa menghidupi, menjalankan aktivitas kelembagaan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, Pak, saya sebagai anggota dewan itu setiap tahun kita hanya diamanahi namanya dana program Jasmas. Itu sebesar 8 miliar. 8 miliar. Tahun ini naik 2 miliar jadi 10 miliar. Yang harus kita bagi di 3 kabupaten, di Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Untuk kepentingan apa ya? Saya prioritas untuk kepentingan lembaga pendidikan. Saya kampanye dari dulu, tidak pernah mau berkampanye dengan bagi-bagi amplop dan lain sebagainya, saya tidak mau. Saya murni MUU. Saya di Bondowoso itu MUU kurang lebih ada 98 musola, masjid, TPQ dan lain sebagainya. MUU sama masyarakat. Dalam bentuk apa? Satu suara saya hargai 100.000 nilai program selama 5 tahun. Jadi sebenarnya satu suara itu harganya 500.000. Jadi kalau misalkan satu lembaga pendidikan muridnya ada 200, secara otomatis hak pilih, kita sederhanakan hak pilih orang tuanya 2, orang tua sudah 400, maka setiap tahun dapat 40 juta kali 5 tahun berarti 200 juta. Itu sistem saya yang saya pakai. Jadi 2020, 2021, 2022 saya sedang melunasi hutang-hutang saya MUU dengan masyarakat itu. Apakah ada administrasi? Tidak ada, itu hak murni. Jadi tidak ada namanya komisi 10%, komisi 15%, apalagi ada yang nekat-nekat sampai komisi ini 25%, 30%, tidak ada. Kita murni kasih. Jadi sistem itu yang kita bangun sebagai upaya kita untuk meminimalisir money politik. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, saya nggak butuh suara banyak, yang saya butuhkan jadi. Kan gitu. Yang saya butuhkan jadi, saya nggak butuh suara banyak, saya butuh jadi. Banyak caleg suaranya banyak tapi nggak jadi. Nah, gitu. Saya butuh jadi. Di tahun pertama saya itu hanya dapat, di periode pertama saya hanya dapat 29.000 jadi. Di periode kedua kemarin saya dapat 49.000, lumayan naik. Yang penting jadi. Buat apa dapat 100.000 dan sebagainya? Ya kan? Setelah jadi anggota DPR juga gajinya sama, tugasnya sama. Kan gitu. Justru saya lebih pusing kalau misalkan dapat suara banyak. Kalau 10 miliar dikonversi satu suara 100.000, itu kan 100.000 suara. Kalau saya dapat suara 120.000, saya mau nombokin yang 20.000 dari mana? Nah, kalau lebih sedikit saya bisa membaginya lebih banyak. Karena kita tidak mungkin misalkan di satu daerah, satu dusun hanya dapat 50 suara. Ya, kalau 50 suara kan berarti 5 juta. Kali 5, 25 juta. Kita mau kasih 25 juta bantuan program. Riwariwi dari sini ke Surabaya sudah berapa?
Kan enggak mungkin. Maka minimal 50 juta. Nah ini upaya-upaya kita. Dan saya selalu menyampaikan ke masyarakat tidak penting partainya apa, yang penting orangnya. Karena saya juga nggak mampu Pak untuk bisa membantu masyarakat kalau saya hanya berjalan sendiri. Maka saya harus mengajak teman-teman dari partai lain, ayo monggo. Kalau perlu di kapling, udah ayo wilayahmu mana kaplingnya siapa, saya di wilayah mana. Maka kemudian saya melakukan kerja-kerja politik itu tidak berbenturan dengan teman-teman dari partai yang lain. Bahkan kalau di Bondowoso mungkin orang tidak banyak kenal saya. Tidak banyak kenal saya karena saya nggak hobi pasang banner apa, kemudian menunjukkan apa. Karena bagi saya kerja politik itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Khairunas anfa'uhum linnas, katanya dokter yang di sebelah saya. Gitu. Ini itu menjadi tugas-tugas kita. Maka ke depan mari. Saya berapa kali diskusi sama beliau di Jember. Karena hari ini saya juga sebagai ketua IKPMII Kabupaten Jember. Saya mendharma baktikan saya untuk kembali ke Jember, karena dulu saya dibesarkan di Jember. Jadi mentransformasikan pengalaman dan semangat kita kepada satu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam proses pendidikan kepada generasi kita adalah bagaimana kita satu menanamkan kedisiplinan, yang kedua adalah etos kerja. Itu yang paling penting. Kita banyak menemukan teman-teman yang punya kemampuan intelektual tapi minim etos kerja, repot. Sedangkan yang di luar, mereka sudah membangun itu dengan baik. Kalau kita punya etos kerja yang kuat, maka kita bisa mempersiapkan diri untuk urusan-urusan masa depan kita akan datang. Ada satu teori sederhananya begini. Ini dulu saya ketika di Jakarta, saya 9 tahun di Jakarta. Kalau ada 3 orang punya tugas yang sama, mencangkul ladang, yang A dalam satu hari dia hanya menghabiskan waktu 2 jam untuk mencangkul, maka dia mungkin hanya dapat berapa ratus meter. Kemudian yang B mencangkul menghabiskan waktu 4 jam, maka dia akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang A. Kemudian yang C mencangkul lebih banyak, dia mencangkul 6 jam, maka dia akan lebih cepat menyelesaikan tugas itu. Ketika tugas itu selesai, dia bisa mengerjakan yang lain, maka dia punya kecepatan untuk meraih masa depan yang lebih cepat daripada yang A dan B. Nah itu etos kerja. Maka kita perlu mendidik generasi-generasi kita dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Karena itu menjadi satu fondasi mereka untuk bisa berkompetisi di luar. Hari ini kita dihadapkan oleh kompetisi hidup yang luar biasa kompleks di luar sana. Kecuali kalau kemudian kita punya sikap pasrah. Ya udahlah hidup, yang penting saya bisa menjalani dengan, nah, itu beda. Tapi kalau misalkan kita punya semangat juang untuk satu tugas kelembagaan seperti misalkan mengembangkan kampus ini, maka kita harus sama-sama menunjukkan mahasiswanya harus kita bentuk dengan karakter keilmuan yang kuat, karakter kepribadian yang kuat, karena itu yang nanti hasilnya akan dilihat oleh masyarakat di luar. Jika masyarakat di luar sudah paham dan percaya bahwa
kampus ini akan menghasilkan produk-produk mahasiswa yang tangguh, yang unggul, yang marketable, maka masyarakat akan berbondong-bondong. Yang terlebih lagi, seperti bisikannya Pak Doktor ini, urusan bangunan ini bisa cepat selesai. Jadi yang penting konkret gitu. Jadi kesimpulan dari yang saya bicarakan itu kesimpulannya hanya yang terakhir, Pak. Kesimpulannya hanya yang terakhir aja, urusan bangunan ini gimana selesai. Itu aja sih. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Kalau yang lain itu hanya prolog aja. Yang lain prolog. Nah, yang paling penting yang terakhir, Pak Dewan konkretnya gimana? Udah. Itu aja. Karena saya kalau sama beliau ini biasa guyonan. Saya kalau di pondok pesantren kan sungkan mau guyon gitu. Cangkolang gitu. Karena banyak hal yang serius yang harus kita lakukan, kita bisa lakukan dengan guyonan dengan santai. Jadi nanti konkretnya bagaimana bangunan ini ke depan nanti. Kalau 2022 saya pastikan nggak mungkin. Karena sistem anggaran itu begini, Pak. Anggaran tahun 2022 itu disusun tahun 2021. Diketok bulan November 2021. Berarti tahun 2022 ini tahun berjalan yang anggarannya sudah disusun di tahun 2021. Jadi untuk program ke depan yang bisa dilakukan di tahun 2023. Maka pengajuannya adalah tahun 2022 ini. Ini sudah bulan Januari. Karena sekarang ada sistem anggaran di pemerintahan itu namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ribet, jelimet, ruwet. Itu sebetulnya akal-akalannya pemerintah aja. Sebetulnya akal-akalannya pemerintah. Jujur, karena saya jadi dewan, dulu saya jadi staf ahli di DPR RI, sekarang jadi anggota dewan, itu sebetulnya akal-akalan pemerintah. Agar tidak diriuhi, tidak diribeti oleh masyarakat. Karena nggak mungkin kalau masyarakat mengajukan ini dengan persyaratan ABCD, dan persyaratan itu harus diupload di sistem itu. Rekeningnya harus diupload, ya. Menkumhamnya semuanya, RAB-nya, suratnya kalau misalkan pengajuan lembaga pendidikan begini, tidak mengetahui camatnya nggak ada, itu udah nggak diterima. Jadi ribet, itu sebenarnya akal-akalan. Tapi kita juga nggak bisa menentang itu karena kita harus mengikuti prosedur itu. Ya, nanti saya akan komunikasi lebih lanjut dengan Pak Doktor. Konkretnya gimana gitu nih. Biar tidak terlalu banyak pertanyaan, Mas. Kalau banyak pertanyaan nanti kita ini yang karena hanya 10 miliar, Pak. 10 miliar dibagi di 3 kabupaten. Ya, kita doakanlah, moga-moga aja yang ada satu dosen dari sini, ada tokoh dari lingkungan sini ya kalau nggak jadi bupati jadi wakil bupati. Karena kalau ini biasanya punya keahlian itu, Pak. Dulu ini kan imporan dari Probolinggo kan. Kalau suruh desain begitu ini paling ahli. Oke, itu aja, terima kasih. Apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila hal yang kurang pas. Tindak lanjut dari pertemuan ini nanti kita komunikasikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sekaligus Pak Moderator menyampaikan mungkin salam dari Kiai tadi. Insya Allah di sebelah jalan ini dan di belakang merpati sudah diizinkan untuk dibangun, Bapak. Tadi sudah dapat izin. Pandangan kita sementara ini 3 lantai, walaupun ada yang ingin ada yang sampai 7 lantai dan lain sebagainya. Paling tidak ruang kelas untuk mahasiswa sudah ada. Terima kasih. Moga Pak Moderator ditutup, kita langsung ke sebelah. Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari Bapak Ahmad Hadi Nuddin. Memang di kampus kita ini masih baru, sekitar baru 2 tahun Bapak. Jadi kalau seandainya kita mengajak kepada pahlawan kita, bahwasanya jika seorang pahlawan Indonesia masih menunggu datangnya peralatan tempur dari negara lain untuk melawan penjajah, maka insya Allah Indonesia ini tidak akan pernah merdeka. Jadi apapun yang kita bisa, yang kita mampu, kita berdirikan dulu sehingga untuk kedepannya doa kita, dan alhamdulillah doa kita ini mendapatkan petunjuk. Namanya saja sudah Ahmad Hadi, memberikan petunjuk positif sinyal gitu ya. Insya Allah 2023 kampus Al Utsmani ini 10 tingkat, luar biasa sekali. Aplaus kepada Bapak Hadi Nuddin. Dulu teman-teman adik-adik itu kalau waktu kampanye itu saya tulisannya ini NU-nya digedein, Pak. Jadi Ahmad Hadi NU. Bisa di NU dari agama. Terima kasih. Jadi kata-kata yang bisa kita petik bersama bahwasanya kunci sukses dari Bapak Ahmad Hadi Nuddin di sini yang pertama itu adalah kedisiplinan, dan yang kedua itu adalah etos kerja. Disiplin adalah lebih baik menderita karena disiplin daripada menderita karena penyesalan. Kemudian orang yang berhenti belajar dialah pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar dialah pemilik masa depan. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di lain kesempatan Bapak. Para tamu undangan silahkan beramah-tamah ruang sebelah untuk